Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Ardiansyah akan menjelaskan tugas ujian akhir semester pengembangan aplikasi bergerak. Di sini saya mendapatkan bagian untuk data nilai mahasiswa. Jadi ketentuannya yaitu data nilai mahasiswa memiliki dua jenis akun, yaitu akun mahasiswa sebagai default dan admin. Mahasiswa dapat menambahkan data mata kuliahnya dengan struktur data seperti ini. Untuk ID, dia unsigned in, artinya tidak boleh minus. Lalu untuk NBI kita gunakan tipe data varchar. Lalu nama mata kuliah, dosen ID, presensi, IAS, ETS, predikat, dan timestamp ini untuk waktu. Pada awal membuat data, semua datanya akan diisi dengan nilai default kecuali nama mata kuliah dan dosen ID. Kemudian seusai membuat suatu data, mahasiswa dapat mengedit data tersebut untuk mengisi nilai NBI, nama mata kuliah, presensi, EAS, ETS, dan predikat. Akan tetapi nilai predikat itu muncul sesudah menghitung berbagai nilai seperti berikut ini. Yang pertama, presensi nilai maksimalnya 1 sampai 16 dengan bobot 10%. Lalu EAS-nya maksimalnya 100 dari nilai 0, bobotnya 50%, dan ETS-nya dari 0 sampai 100 untuk bobot 40%. Data ini boleh dihapus oleh mahasiswa saja, namun tidak boleh dengan dosen. Dosen dapat melihat cat nilai setiap mahasiswa di setiap mata kuliahnya. Oke, kita langsung saja ke tampilannya. Kita coba untuk tampilan awalnya seperti ini, kita jalankan hasilnya seperti dulu. Untuk hasilnya, pertama kita buat registrasi terlebih dahulu. Di sini langsung mengarah ke registrasi. Untuk tampilan awalnya kita buat akun sebagai mahasiswa. Sini mahasiswa. Lalu kita buat emailnya. Lalu kita buat passwordnya, kita buat password mudah saja. Lalu kita registrasi, maka akan mengarah ke menu masuk atau tampilan masuk, dan data tersebut akan tersimpan di sini, di Firebase ini. Kita refresh terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, untuk usernya kita lihat di sini. Ini saya tadi coba. Nah, di sini sudah masuk. Di sini dia sebagai role mahasiswa dengan email yang saya masukkan tadi. Selanjutnya kita kembali ke codingannya tadi. Nah, selanjutnya kita coba masuk dengan mahasiswa, dengan role mahasiswa, lalu dengan email yang sudah kita daftarkan. Kita masukkan passwordnya, lalu kita klik masuk, maka data akan kosong karena kita belum memasukkan data nilainya. Selanjutnya untuk tambah data, kita
klik tambah data. Di sini kita masukkan nama mata kuliahnya. Kita buat mata kuliahnya BAB dengan nama dosen Pak Firdaus. Kita klik tambah nilai, maka akan data berhasil ditambah, lalu akan muncul di atas ini. Selanjutnya, untuk mengeditnya, kita klik pada bagian edit, lalu kita tambahkan NBI di sini. Kita buat presensi tadi nilainya dari 1 sampai 16. Kita buat 15 dengan nilai ITS 78 dan nilai EAS-nya. Nilai EAS predikat akan muncul setelah kita mengisinya. Kita buat 89, maka dia mendapatkan predikat A. Ketika kita sudah simpan, lalu kita klik simpan, data berhasil disimpan dan data tersebut akan otomatis berubah di sini. Lalu selanjutnya, seumpama kita tambahkan lagi, dia untuk mana oleh PAB. Kita buat PAB lagi, PAB dan lalu kita tambahkan di sini, di yang atas ini. Nah, kita buat NBI nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk presensinya kita buat 1 saja. Lalu ITS nya kita buat 0. Lalu kita buat EAS nya kita buat 80. Maka dia akan mendapatkan nilai D karena tidak mengumpulkan nilai ITS dan hanya memiliki absen 1. Oke, selanjutnya umpama data ini dihapus, maka kita tinggalkan klik icon hapus ini, kita klik, maka data berhasil dihapus. Lalu kita coba untuk bagian dosennya, kita keluar dengan tombol button keluar, lalu kita bagian dosen. Kita dosen belum login ya. Untuk dosennya kita registrasi terlebih dahulu, lalu kita buat email gini saja, dosen@gmail.com. Selanjutnya kita buat passwordnya mudah saja. Selanjutnya kita masukkan, kita klik registrasi. Ternyata salah, maka akan tampil seperti di atas ya. Saya selalu masukkan, kita klik, maka akan masuk ke tampilan masuk lagi. Kita masuk sebagai dosen di sini, dosen@gmail.com. Lalu kita masukkan passwordnya, kita masuk. Nah, maka data akan muncul, data yang mahasiswa inputkan tadi, maka akan muncul di tampilan dosen. Kita coba lihat. Nah, di sini kita tidak dapat mengeditnya. Dosen tidak dapat mengeditnya. Dosen hanya saja melihat hasil yang telah mahasiswa capai. Di sini dosen hanya melihatnya saja. Oke, kita keluar dari aplikasinya. Berikut saya jelaskan untuk codingannya. Yang pertama, untuk mainnya kita langsung lempar ke register. Jadi tampilan awal nanti register. Jadi kita langsung ke
tampilan register sini. Untuk tampilan register di sini saya membuat beberapa variabel dengan tipe data final dengan text editing controller untuk beberapa ketentuan seperti password, konfirmasi password, nama, email, mobile. Lalu selanjutnya di sini kita buat opsional seperti ini untuk tampilan role-nya. Lalu untuk tampilan UI-nya kita buat background-nya seperti hijau dengan media query untuk lebarnya kita fullkan dan ke bawahnya kita fullkan. Lalu untuk teksnya seperti berikut. Lalu untuk email kita buat form fill dengan warna background putih. Lalu untuk form fill nanti kita buat validator. Jika value-nya kosong dan sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai masukkan email. Lalu untuk jika emailnya salah nanti, maka email tidak cocok, maka akan menampilkan email tidak cocok. Selain itu, maka dia null. Untuk keyboard tipenya dia harus memasukkan data dengan ketentuan email. Jadi kita buat tanda text form fill-nya email, maka kita tidak bisa membuat data, kita tidak bisa memasukkan data selain email. Selanjutnya untuk text form fill pada bagian passwordnya sama. Di sini kita buat text form fill dan color weight. Lalu untuk validatornya di sini ketika data kosong maka masukkan password. Lalu untuk passwordnya minimal kita buat 6 karakter. Sorry ya untuk registrasi. Lalu selanjutnya untuk konfirmasi password sama seperti password pada text form fill password ya. Di sini untuk validatornya kita samakan dengan password controller. Jadi ketika konfirmasi password tidak sesuai dengan password controller, maka dia tidak akan cocok. Selanjutnya ketika memilih role, ketika kita memilih kita sebagai mahasiswa atau dosen, di sini tampilannya kita masukkan new value. Nanti penjelasannya ini di bawah untuk logikanya. Selanjutnya untuk registrasi di sini kita buat button seperti berikut dengan set state show progress true. Lalu dia sign up ke email controller dan password controller. Selanjutnya untuk button akun, untuk tampilan sudah punya akun masuk, ketika kita klik di sini maka dia akan berpindah ke halaman login page. Kita gunakan push replacement supaya tampilan ini nanti akan terhapus. Sini ketika sign up, logika sign up tadi kita buat void dengan parameter email, password, dan role asinkron. Nah, jika form key state validated, maka dia akan mengawait email dan password. Lalu untuk
post detail to Firestore. Dia di sini untuk menampilkan datanya pada database kita nantinya. Jadi setelah dimasukkan, lalu data tersebut akan masuk ke database dan kita akan masuk ke tampilan login back. Selanjutnya untuk kita login back di sini sama seperti pada tampilan registrasi, hanya beberapa logika saja yang berubah, yaitu pada button email, button masuk di sini. Ketika email sama dengan 0, maka kita harus masukkan email. Lalu jika emailnya salah, kita harus memasukkan email yang benar. Oke, untuk button masuknya. Nah, untuk button masuknya di sini kita on press set state dengan visible true, lalu kita sign in ke email.controller dan password controller. Kita cek di situ. Lalu seumpama kita belum punya akun pada tampilan masuk, maka kita akan bisa mengeklik pada bagian register sekarang. Kita klik, maka dia akan on press ke register, tampilan registernya. Nah, untuk tampilan nanti untuk Firebase-nya, jika role-nya dosen, maka dia akan masuk ke tampilan dosen. Jika bukan, maka dia akan ke mahasiswa. Jadi intinya untuk dosen ke dosen, selain dosen nanti mahasiswa ke mahasiswa. Oke, selanjutnya kita klik ke tampilan mahasiswanya. Untuk tampilan mahasiswanya di sini pertama untuk create or update, di sini kita tambahkan nilai. Kita update nilainya, kita buat controller seperti berikut. Lalu kita buat nilai default, variable default. Lalu kita buat show bottom fill ya, jadi show model bottom sheet di sini untuk menampilkan ketika kita ingin menambah data. Ketika kita ingin menambah data seperti NBI, mata kuliah, nama dosen, resensi, ini dibuat ketika kita sudah menambahkan tambah nilai di sini. Kita buat. Nah, yang pertama di sini kita masukkan mata kuliahnya apa, lalu dosennya siapa, kita klik tambah nilai, maka dia akan muncul di tampilan mahasiswa tadi. Jika tambah nilai, maka dia akan meload tampilan mahasiswa dan kembali ke tampilan awal. Dan pada tampilan awal nanti kita bisa mengeditnya, yaitu untuk mengedit NBI, mata kuliah, nama dosen, dan presensi. Nah, untuk presensi saya gunakan presensinya berapa, lalu dibagi dengan banyaknya data, dengan banyaknya maksimal nilainya. Jadi 1 sampai 16 kita ambil 16, lalu dikalikan 10 untuk persennya. Sedangkan untuk ETS-nya, ketika ETS nilainya berapa akan dibagi dengan maksimal nilainya dan dikali bobotnya. Nah, untuk di sini kita akhiri untuk EAS-nya sama, karena EAS-nya 50%, maka kita bagi 50% di sini. Lalu selanjutnya kita buat variabel NA di sini untuk menghitung keseluruhan seperti presensi, ETS dan EAS-nya kita tambahkan akan menghasilkan predikat
predikat seperti berikut. Jadi kita buat logika ketika nilai akhir yang diambil dari akhir ETS ini kita menghasilkan kurang dari 45, maka dia akan menghasilkan D, dan seterusnya di sini sampai jika kurang dari 100, dia kurang dari sama dengan 100, maka dia akan menghasilkan nilai A, dan seterusnya. Lalu maka untuk bagian predikat kita tinggal menambahkan variabel double NA di sini, dan untuk menampilkan data predikat di sini. Oke, selanjutnya untuk simpan, ketika simpan nama mata kita klik simpan, maka dia akan merubah pada database dan presensi dan data seluruhnya pada tampilan kita nanti, dan dia akan kembali ke tampilan mahasiswa dan akan ada show snack bar data berhasil disimpan. Ini untuk tampilan menambah data yang tadi. Selanjutnya ini untuk show snack bar, ketika data di delete dia akan berhasil menampilkan data berhasil dihapus. Ini untuk tampilan awalnya. Jadi kita untuk app barnya kita buat icon logout. Jadi ketika dia logout dia akan kembali ke tampilan masuk. Selanjutnya di sini untuk tampilannya seperti biasa di sini. Lalu kita masuk ke logout. Nah, di sini logout yang tadi variabel yang kita masukkan di icon logout, dia akan memanggil metode di sini. Jadi dia akan kembali ke menu login back, akan dia mempush replacement. Oke, selanjutnya untuk bagian teacher. Untuk bagian teachernya, bagian teacher di sini teacher hanya bisa melihat data yang dihasilkan dari mahasiswanya. Jadi dia di sini hanya mengambil data dari database yang ada pada database. Lalu pada tampilan di sini kita buat read only, karena dia akan menampilkan data membaca saja di situ. Selebihnya kurang lebih sama di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.